Tahukah kamu, kalau perintah untuk berpikir ilmiah ternyata sudah ada di Al-Quran, jauh sebelum kata science atau scientific method populer di dunia barat. Serius, Islam itu dari awal udah ngajarin kita untuk pakai otak dengan benar. Tapi, anehnya, banyak orang yang merasa berpikir rasional itu cuma budaya barat. Padahal, yang pertama kali mendorong manusia untuk tafakkur, tadabur, dan ta'akul itu justru Al-Quran. Bayangin, lebih dari 750 ayat dalam Al-Quran yang mengajak kita untuk berpikir dan mengamati alam. Ini bukan angka kecil loh. Itu artinya Allah serius banget ingin kita jadi manusia yang kritis, logis, dan gak gampang dibodohi. Nah, masalahnya, banyak yang salah paham tentang berpikir ilmiah. Di Barat, metode ilmiah lahir dari proses panjang. Mereka mencoba memahami dunia lewat observasi, eksperimen, dan logika. Itu bagus. Tapi, kadang mereka memisahkan sains dari nilai moral dan spiritual. Hasilnya, ilmu berkembang, tapi manusia bisa kehilangan arah. Teknologi maju, tapi nggak selalu membawa kebahagiaan. Sedangkan dalam Islam, berpikir ilmiah bukan cuma soal logika atau data. Ada unsur hikmah dan iman yang jadi pondasinya. Kalau metode barat itu seperti mesin canggih tanpa rem, maka metode Islam itu seperti mobil yang punya rem, setir, dan GPS. Nggak cuma cepat, tapi juga aman dan sampai tujuan. Berpikir ilmiah dalam Islam berarti memahami alam semesta sebagai ayat-ayat Allah, lalu memanfaatkannya untuk kebaikan, bukan sekedar untuk kekuasaan. Coba kita lihat dalilnya. Dalam surat Ali Imran ayat 190-191, Allah berfirman tentang orang-orang yang merenungi ciptaan langit dan bumi, lalu mereka berkata, "Ya Allah, Engkau tidak menciptakan ini semua sia-sia." Ini jelas banget perintah untuk observasi. Artinya, kalau kita cuma melihat langit sebagai pemandangan indah tanpa merenungkan maknanya, kita belum menjalankan perintah itu. Ada juga surat Yunus ayat 101. Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan bumi. Bayangin, ayat ini seperti Allah bilang, lihat dan teliti. Bukan cuma pakai mata, tapi juga akal. Jadi, berpikir ilmiah itu bagian dari ibadah. Sejarah pun banyak punya contoh keren. Lihat bagaimana para sahabat Nabi berpikir logis. Umar bin Khattab misalnya, terkenal dengan kebijaksanaannya dalam mengambil keputusan berdasarkan fakta dan maslahah. Atau Ali bin Abi Thalib, yang dikenal sangat tajam dalam menganalisis persoalan. Mereka bukan cuma hafal ayat, tapi benar-benar memahami konteksnya dan mengaplikasikannya dalam kehidupan. Lalu, para ulama setelah mereka, wah, ini nggak kalah mengagumkan. Ibnu Sina yang dikenal sebagai bapak kedokteran modern. Al-Khawarizmi yang menemukan konsep algoritma yang sampai sekarang jadi dasar teknologi komputer. Al-Biruni yang mempelajari bumi dan perbintangan dengan cara observasi yang sangat detail. Mereka semua nggak cuma pakai akal, tapi juga menjadikan iman sebagai panduan utama. Jadi jelas ya, berpikir ilmiah dalam Islam itu nggak kaku, nggak dingin, dan nggak kosong dari makna. Justru sebaliknya, setiap penemuan sains dalam Islam adalah langkah mendekatkan diri kepada Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau Islam sudah kasih kita pondasi yang kuat, kenapa kita malah sering ikut-ikutan gaya barat yang memisahkan ilmu dari iman? Mungkin karena kita lupa bahwa Al-Quran bukan sekedar kitab ibadah, tapi juga kitab sains yang menuntun kita memahami dunia. Yuk, mulai sekarang biasakan diri untuk berpikir ilmiah yang berlandaskan iman. Karena dengan cara itu, kita nggak cuma jadi orang pintar, tapi juga orang yang benar-benar bijaksana. Kalau kamu suka konten yang membahas Islam, ilmu, dan hikmah kehidupan seperti ini, jangan lupa like dan subscribe supaya nggak ketinggalan video terbaru.